Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu daerah terdapat sebuah rumah. Disitulah ada anak yang bernama Arga. Dia senang sekali bermain perahu daun karena di dekat rumahnya terdapat sungai. Tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak, dia dapat bermain sesuatu yang mengasyikkan. Kalian pasti tidak percaya kalau keseruan bermain hanya dari selembar daun yang dapat jadi perahu, iya kan? Nah, itulah cerita Arga, dan cobalah untuk bermainnya sederhana saja, tanpa perlu mengeluarkan uang. Nah, itu dia ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman. Saya akan menceritakan tentang balas budi kupu-kupu. Rani berlibur ke Bantimurung. Bantimurung dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu. Saat pagi, Rani melihat kupu-kupu di taman. Dia ingin menangkap kupu-kupu itu. Kupu-kupu biru itu berusaha terbang. Dia menghindari dari Rani. Namun sayapnya tergores, dia tak bisa terbang lama. Oh, kupu-kupu biru itu terjatuh. Hups, Rani menadahnya dengan tangan. Dia hampir saja terhempas di tanah. Rani membawa kupu-kupu itu ke kamarnya. Dia menjaganya hingga sayapnya sembuh. Kamu di sini saja, di luar hujan, kata Rani. Ketika kupu-kupu itu sudah sembuh, Rani ingin memilikinya. Namun Rani merasa kasihan. Kamu cantik sekali, kamu pasti dicari ibumu. Rani melepas kupu-kupu biru itu di taman. Kupu-kupu biru merasa sangat senang. Kupu-kupu biru berterima kasih. Dia terbang mengelilingi Rani. Kupu-kupu yang lain berdatangan. Mereka juga terbang mengelilingi Rani. Keesokan harinya, Rani bersama ayah ibunya mengunjungi air terjun Bantimurung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Banjir datang dari arah air terjun. Mereka pun panik. Orang-orang berlarian. Rani terpisah dari ayah ibunya. Lalu Rani terpleset. Sementara banjir semakin dekat. Tolong, teriakannya Rani. Menjaga laut Raja Ampat. Ada dua sahabat bernama Billy dan David. Mereka tinggal di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, Papua Barat. Mereka ikut mencari ikan bersama bapak mereka. Perahu Billy berhenti di tengah laut. Ikan-ikan berdatangan melihat lampu petermaks. Perahu Billy melaju mengiringi ikan hingga tiba di tepi kolam perangkap ikan. Cara penangkapan ini dilakukan agar menjaga ikan di laut Raja Ampat. Perahu Billy berpapasan dengan perahu David. Menjelang pagi, mereka pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya akan menceritakan tentang Tito dan Alba. Tito langsung mengutarakan maksudnya, tapi ada syaratnya. Paduka harus melepas semua burung peliharaan Paduka. Diam-diam Raja mengagumi keberanian Tito. Dia tertarik untuk mengangkat Tito menjadi pegawainya. Orang-orang itu bercanda. Mereka tak sabar ingin segera
melenyapkan tikus dari sawah mereka. Menjaga laut, Raja Ampat, Bill dan David. Teluk menyelabut, Raja Ampat, Papua Barat. Ada 2 selebut, Bill dan David. Dari Teluk menyelabut, Raja Ampat, Papua Barat. Mereka berencana ikut bapaknya mencari ikan di laut bersama nelayan lainnya. Di malam itu mereka menggiring ikan ke perangkap dengan menggunakan lampu petromak. Bill dan David merasa senang dengan cara bapak mereka menangkap ikan. Dengan begitu, kelestarian laut Raja Ampat tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bercerita tentang Kio si penjaga lumbung. Pada saat hari panen di desa Muma, warga menyimpan hasil panen di lumbung. Kio mendapat tugas sebagai penjaga lumbung. Ketika Pak Dudu memeriksa lumbung, banyak buah dan sayur yang hilang, dan warga menuduh Kio yang mencuri. Namun Kio berkilah, bukan dia yang mencuri. Kio menyelidiki, menemukan sebuah lubang dan menangkap Lala yang telah mencuri. Lala mengakui kesalahannya dan menyetujui saran warga untuk bekerja di kebun. Warga desa meminta maaf kepada Kio karena telah menuduhnya sebagai pencuri. Hal baik yang kita dapat dari cerita ini adalah kita harus jujur dan bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Balas Budi Kupu-Kupu, karya Sabril. Rani bersama ayah dan ibunya berlibur ke Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Bantimurung dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu karena di sana terdapat air terjun tiap Bantimurung. Rani menolong seekor kupu-kupu biru yang sayapnya tergores sehingga tidak bisa terbang tinggi. Suatu hari ketika dia bersama ayah dan ibunya berada di dekat air terjun, banjir besar tiba-tiba datang. Rani tertinggal, bahkan jauh terpleset. Ketika banjir semakin dekat, kupu-kupu biru yang pernah diselamatkannya datang menolong Rani. Jadi, amanah yang kita dapat dari cerita tersebut ialah kita harus saling tolong-menolong. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita. Dino bermain di laboratorium kakek. Ia masuk ke mesin waktu kakek dan berada di tempat asing. Tempat itu panas dan banyak sampah plastik. Kata kakek,
sampah plastik bisa merusak lingkungan. Dino berjanji akan mengurangi penggunaan plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan bercerita kembali buku yang berjudul Tolong, Aku Terjebak di Dunia Monster, karya Tria Ayuka. Suatu hari saat Tarita sedang sedih, dia akan berkunjung ke perpustakaan. Tarita membaca buku untuk menghibur diri. Tarita berhayal masuk ke dunia buku yang dibaca. Hore, teriak Tarita. Aku masuk ke dalam buku, rasanya sungguh menyenangkan, ucap Tarita. Kadang isi buku tak biasa ketebak dari judulnya. Oh, ini pesta ulang tahun para monster. Sungguh menyeramkan, ucap Tarita. Gawat, mereka semua melihatku, ucap Tarita. Aduh, tak ada yang bisa lakukan selain lari, ucap Tarita sambil berlari. Tolong, tolong, teriak Tarita kencang sekali. Tolong, tolong. Aku nyesal. Mengapa aku membaca buku yang menyeramkan? Aku tak tahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Resep Rahasia Mida. Toko Mida dan Ayah. Tempat kedai. Waktu pagi hari. Ada sebuah kedai murah, yaitu kedai susu Pak Sam. Setiap hari banyak susu yang tersisa dan terbuang. Ayah Mida berencana menutup kedainya. Mida mempunyai ide, yaitu membuat dangke, yaitu merupakan hasil fermentasi dari susu kerbau atau sapi, dan mereka sangat menyukainya. Ide cerdas Mida berhasil. Kedai mereka kembali ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan akan menceritakan tentang rencana Alia. Ini adalah rencana milik Alia. Ayah dan ibu memberinya saat Alia bersikap hebat. Alia bisa membereskan mainannya sendiri. Dia juga sudah bisa merapikan buku-buku. Ibu memberi Alia rencana anak mandiri. Alia selalu membuang sampah di tempat sampah. Ayah memberikan Alia rencana kebersihan. Alia sudah siap berangkat ke sekolah. Hari ini Alia mendapat rencana menghabiskan bekal. Sejak Alia masuk sekolah, bekalnya selalu bersisa. Waktu istirahat, semua anak membawa bekal, kecuali Diva. Ternyata bekal Diva tertinggal di rumah. Alia ingin berbagi dengan Diva, namun bagaimana dengan rencananya? Kalau berbagi berarti Alia tidak menghabiskan sendiri. Akhirnya Alia memutuskan untuk berbagi bekalnya. Ia tidak akan tahu kalau ia berbagi. Alia yakin sekali.
Sepulang sekolah, Alia membersihkan kotak bekalnya kepada ibu. Kotak itu kosong. Ibu memberi rencana menghabiskan bekal Alia. Senang sekali, namun mengapa Alia merasa bimbang ya? Alia belum punya rencana menghabiskan bekal. Alia ingin mendapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan berbohong kepada ibu. Karena Alia mengaku pada ibu ia meminta kembali lelancannya yang dipegang Alia. Ibu pergi meninggalkan Alia. Alia sedih. Alia takut ibu marah. Ibu datang mendekati Alia. Ada dua rencana di tangan ibu. Itu adalah rencana suka berbagi dan rencana kejujuran. Ibu bilang semua rencana itu untuk Alia. Alia memeluk ibu. Alia gembira sekali. Kali ini Alia berhasil mendapatkan kedua rencana. Alia juga bangga karena berani berkata jujur. Berani jujur itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Bu Guru. Saya bercerita tentang terdampar di dunia plastik. Penulisnya Sukini. Dino bermain di laboratorium kakek. Ia masuk ke mesin waktu. Kakek berada di tempat asing. Tempat itu panas dan banyak sampah plastik. Kata kakek, sampah plastik bisa merusak lingkungan. Dino berjanji akan mengurangi penggunaan plastik. Di tempat nenek di Surabaya, Ani diajak nenek pergi ke pasar. Ani jajan khas orang Jember yang disebut jajanan suwir-suwir yang warnanya seperti warna pelangi. Jajanan ini terbuat dari tapai, singkong, gula, dan sirsak. Rasa yang unik yaitu kecut dan manis. Ceritakan kembali di sebuah pulau Nias, Sumatera Utara, tinggallah
anak bernama Aru. Dia suka menari suatu hari. Dia mengikuti pentas budaya Nias. Dia menarikan tari perang cilik dari Nias. Pada saat menari dia salah gerakan. Lalu dia tidak ingin menari lagi. Pada suatu hari dia melihat fotonya ada di majalah luar negeri. Lalu dia ingin pergi ke luar negeri dan berlatihan menari lagi. Di Samuma rajin bekerja, mereka menanam sayur dan buah. Saat panen pun tiba, sayur dan buah disimpan ke dalam lumbung. Kio menjadi penjaga lumbung. Suatu hari warga memeriksa lumbung. Ternyata banyak buah dan sayur yang hilang. Warga menuduh Kio, namun Kio tidak mencuri. Kio menemukan sebuah lubang yang ternyata Lala yang telah mencuri buah dan sayur. Lala mengaku bersalah dan menyesal. Warga menyesal karena sudah menuduh Kio. Sedangkan Kio berjaga lumbung dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Olik Saja bercerita. Saya ingin bercerita judul Terdampar di Dunia Plastik dan penulis Sukini. Kakek adalah seorang ilmuwan. Kakek berhasil menciptakan mesin waktu. Dino ingin mencoba menggunakannya. Dino meninggalkan laboratorium dengan cepat. Segera ia berada tempat yang asing. Tiba-tiba ia merasa kepanasan. Kemana Dino menjelajahi tempat itu? Apa ada orang di sini? Dino bertanya, namun tidak ada jawaban. Dino terus berjalan, namun kemana pun melangkah, Dino menjumpai pemandangan yang sama. Tiba-tiba alarm di tangan berbunyi. Sudah saatnya Dino kembali. Kemudian ia pun mempersiapkan diri. Tampak apa yang aku datangi. Setelah kembali ke laboratorium itu, keadaan di masa depan. Dino di dunia di masa depan. Mengapa sangat mengerikan? Saat itu